Oke, di video ini kita akan membahas tentang bukan membahas sih, tapi lebih ke membaca buku gitu ya. Ada em, ada rencana gitu ya untuk menyelesaikan buku ini, tapi sambil di-record sehingga suatu saat nanti kalau lupa nggak perlu baca lagi, tinggal dengerin aja gitu. Jadi di sini saya mau membaca bukunya Alan Good gitu, nggak tahu sih ya gimana cara baca namanya, tapi tulisannya Alan Good, jadi saya bacanya Alan Good dengan judulnya Probability a Graduate Course. Oke, di sini di daftar isi gitu ada Introductory to Measure Theory gitu. Kita belajar dulu tentang teori ukuran, kemudian ada introduction tentang probability theory, kemudian teori ukurannya seperti apa. Kemudian ada ini yang sepertinya ingin sangat saya baca gitu ya, the probability space, kemudian dan seterusnya gitu. Jadi kita akan coba baca dari awal. Oke, ini di bab 1 ada judul, kemudian ada section 1 gitu, probability theory, introduction-nya gitu. Sepertinya ini sudah sering dibaca. Di sini yang perlu digarisbawahi ada sigma, ini disebut sebagai sample space, kemudian F cantik itu koleksi of event, jadi dia adalah himpunan of himpunan gitu ya. Jadi kalau sample space gitu, kita punya A subset dari sample space, artinya A itu himpunan, kemudian subset-subsetnya ini dihimpun lagi menjadi F gitu. Jadi F adalah himpunan atas himpunan. Kemudian P ini disebut sebagai probability measure. Oke, kemudian di section 2 ada basic from measure theory. Jadi kita belajar dasar dari teori ukuran. Begitu di sini diberikan definisi dari himpunan seperti yang sudah sangat kita kenal definisi himpunannya. Kemudian di sini diberikan definisi juga terkait finite set gitu, jadi kardinalitasnya berhingga. Kemudian countable itu kalau kita bisa memberikan label gitu ya, setiap anggotanya kita bisa labeli oleh himpunan semua bilangan asli atau positive integers juga boleh, sama aja. Jadi kita bisa labeli 1, 2, 3 dan seterusnya sehingga tidak ada anggota yang tidak diberikan label gitu. Jadi semuanya kena label. Kemudian notasinya kita gunakan di sini gitu ya, di buku ini digunakan huruf besar. Kemudian apa lagi ini? Dan diberikan beberapa definisi begitu. Ada kardinalitas dan seterusnya, ini sepertinya tidak terlalu aneh begitu ya. Kemudian ada terminologi gabungan, irisan, komplement, selisih, apa ini, difference gitu ya, atau juga symmetric difference. Ini tidak lain seperti yang sudah kita kenal. Kemudian ini ada beberapa terminologi lagi terkait set gitu, ada himpunan kosong, kemudian subset. A itu subset dari B. Oke, ini sudah sangat kita kenal. Disjoint itu kalau irisannya 0. Power set itu kita himpun semua himpunan bagian dari sigma gitu ya, power set of sigma. Kemudian di sini ada definisi himpunan yang non decreasing atau tidak turun atau naik gitu. Jadi dia A1-nya itu termuat di setiap yang lain, kalau dia non increasing A1-nya memuat yang lain. Kemudian di sini seperti yang sudah kita kenal ada De Morgan formula, ini dan ini. Oke, masuk ke limit of set. Jadi limit dari himpunan, definition 2.1 diberikan AN itu sequence of subset of sigma. Jadi sigma itu kita cari subset-subsetnya, kemudian kita himpun di sini begitu. Kemudian didefinisikan A star bawah, ini definisi ya, A star bawah itu limit infimum dari AN, N menuju tak hingga, itu didefinisikan seperti ini. Ini apa maksudnya? Jadi untuk memahaminya, jadi kita coba bongkar. Untuk N-nya sama dengan 1 begitu, berarti kita gabungan N sama dengan 1 tak hingga
Oke, kalau n-nya sama dengan 1 berarti kita punya irisan begitu m sama dengan 1 sampai tak hingga gitu dari AM gitu. Ini kalau n-nya sama dengan 1 gitu ya. Oke, berarti ini adalah irisan semua anggota dari ini gitu. Himpunan ini katakanlah X gitu ya. Kemudian kalau n-nya sama dengan 2 berarti irisan dari 2 sampai tak hingga. Berarti irisan semua anggota AN kecuali 1 gitu. Kalau n-nya 3 berarti semua irisan dari X, anggota-anggota X untuk kecuali 1 dan 2 dan seterusnya. Nah, kalau kita gambar, sepertinya agak susah ya kalau digambar. Jadi seperti itu. Untuk N3 berarti irisan semua anggota X kecuali 1 dan 2. Kemudian untuk N4 itu semua irisan dari anggota X kecuali 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Nah, semua irisan-irisan yang terjadi itu kemudian kita gabungkan gitu. Jadi kita iris-iris, ini iris semuanya kecuali 1, ini iris semuanya gitu. Yang ini iris semuanya. Ini iris semuanya kecuali 1, ini diiris semuanya kecuali 1, 2, diiris semuanya kecuali 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian hasil irisan-irisan itu kita gabungkan. Nah, itu yang disebut sebagai limit infimum. Kalau limit supremum itu sebaliknya. Jadi kita gabung-gabung. Kalau untuk n sama dengan 1 gitu kita gabung semua m dari 1 sampai tak hingga. Untuk n sama dengan 2 begitu kita gabung semua m dari 2 sampai tak hingga, jadi kecuali 1. Kalau N3 berarti kita gabung semua AM kecuali 1 dan 2 dan seterusnya gitu. Nah, gabungan-gabungan ini kemudian kita iris. Jadi ini diiris ini dan seterusnya gitu. Itu yang disebut sebagai limit supremum dari AN gitu. Nah, kemudian ketika limit supremum AN itu sama dengan limit infimum AN, berarti limit supremum AN sama dengan limit infimum AN sama dengan A, berarti limit AN itu akan sama dengan A begitu. Oke, sekarang untuk proposisi 2.1 gitu kita punya AN itu himpunan barisan gitu ya, barisan dari subset of sigma. Kemudian yang pertama ketika kita punya A1 itu termuat di yang lain, A1 termuat di A2, termuat di A3 dan seterusnya, maka yang kita dapatkan adalah limit n menuju tak hingga dari AN adalah gabungan dari semua para AN. Oke, ini untuk membuktikannya kurang mungkin seperti ini ya. Saya belum mencoba lebih detail begitu, tapi terbayangnya seperti ini. Jadi limit AN itu kan nanti harusnya itu akan sama dengan A star bawah, itu akan sama dengan A star atas. Nah, berarti kita mencari limit infimumnya dulu gitu. Coba kita ke atas. Limit infimum itu yang ini tadi. Kita punya kondisi begini gitu. Oke, sekarang kita coba cek untuk n sama dengan 1. Ini irisan begitu ya, ini irisan dan seterusnya. Oke, irisan dari semuanya ketika A1 termuat di A2 dan seterusnya itu irisannya adalah A1 begitu. Kemudian untuk kita mulai dari n sama dengan 2 itu irisannya adalah si yang paling kecil yaitu A2 begitu. Nah, berarti A star bawah itu sama dengan gabungan n dari 1 tak hingga dari AN gitu. Jadi kita gabungkan semua anggota dari AN gitu ya, karena dia termuat tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, oke. Kemudian karena A1 termuat di A2, termuat di A3 dan seterusnya gitu sampai tak hingga, berarti begitu yang paling besar gitu. Jadi karena ini termuat gitu ya, katakanlah ini hanya sampai A3 begitu ya, hanya katakanlah gitu ya. Oh, berarti gabungannya itu kan A3 gitu. Berarti yang paling besar, yang paling ujung kanan gitu. Jadi kalau kita punya AN-nya itu menuju tak hingga, berarti gabungan dari para AN adalah limit n menuju tak hingga dari AN gitu. Oke. Sama halnya ketika limit supremum begitu kita mencari gabungan-gabungannya gitu, gabungan dari para ini begitu ya, karena dia termuat A1 termuat di A2 dan seterusnya, berarti ini tidak lain adalah ketika kita limitkan n menuju tak hingga dari AN
gitu. Yang ini juga meskipun startnya dari 2 begitu, yang paling besar akan tetap si limit n menjuta hingga dari AN gitu. Jadi ketika, tapi ini belum tentu benar gitu ya, karena ini belum benar-benar berpikir, ini lagi baca gitu. Mungkin kira-kira seperti itu. Nanti mungkin coba di video selanjutnya ada bukti secara lebih rigornya gitu. Oke, kemudian untuk yang kedua juga seperti itu, berarti hanya dibalik saja gitu. Berarti nanti argumennya hanya dibalik ketika membicarakan limit infimum, nanti ditukar dengan argumen sebelumnya tadi ketika kita membicarakan limit supremum dan seterusnya.